Oke, dua pertanyaannya Pak ya. Yang pertama, tadi kasusnya 7 orang patungan untuk membeli 1 ekor sapi. 1 orang 2 juta Pak ya. Berarti terkumpul 14 juta. Katakanlah harga sapi 12 juta misalnya Pak ya. 12 juta. Berarti ada sisanya 200.000. Misalnya 2 juta. Ya. 2 juta itu untuk biaya operasional. Ya, untuk termasuklah untuk upah dari orang yang menyembelih dan yang menguliti. Termasuk juga beli tali, beli tas kresek macam-macam. Apakah itu boleh atau tidak? Boleh Pak. Jadi yang 2 juta tadi itu bukanlah upah yang dilarang. Upah yang dilarang itu kalau upahnya bagian dari hewan kurban. Karena sebetulnya peserta itu sudah tahu bahwa dari 2 juta yang disetor itu tidak semuanya untuk membeli hewan kurban. Tapi ada yang dipakai untuk biaya operasional. Itu boleh Pak. Yang penting peserta kurban itu diberitahu. Dia sudah tahu bahwa peruntukannya sekian. Jadi ini tidak termasuk yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Prakteknya itu sudah benar Pak. Silakan dilanjutkan itu. Itu yang pertama. Jelas Pak ya? Nah, kemudian yang kedua, harus dipahami dulu statusnya panitia. Panitia itu statusnya adalah orang yang mendapatkan perwakilan dari orang yang berkurban. Jadi dia sifatnya mewakili orang yang berkurban. Jangan disamakan panitia kurban dengan amil zakat. Itu yang biasa membuat kekacauan Pak, kerancuan. Karena seakan-akan panitia kurban itu sama dengan amil zakat. Kalau amil zakat, misalnya, katakanlah saya sudah keluarkan zakat saya kasih ke amil. Ya saya tidak ada lagi haknya untuk mengatur-ngatur amil zakat itu, terserah amil zakat dia mau salurkan kemana. Selesai urusan saya Pak. Ya, karena amil zakat itu bukan wakil saya. Amil zakat mewakili pihak penerima. Itu amil zakat. Tapi kalau panitia kurban, kan sebetulnya tidak ada di dalam agama itu kemestian ada panitia kurban. Beda dengan amil zakat. Memang Allah perintahkan ada amil zakat. Tapi kalau panitia kurban Pak, bukan satu kemestian. Dulu di masa Nabi, para sahabat, tabi'in sembelih sendiri itu hewan kurbannya. Beberapa kasus diwakilkan kalau banyak sekali yang mau disembelih, tidak bisa disembelih semua. Tapi dibentuk panitia resmi tidak pernah. Bukan berarti tidak boleh ada panitia, boleh. Sama saja Pak. Di masa Nabi tidak ada namanya panitia pengurus masjid, tidak ada Pak. Lalu kemudian kita buatlah panitia pengurus masjid. Kenapa kita buat panitia pengurus masjid? Supaya masjid ini lebih terurus. Sedangkan ada saja panitia pengurusnya kadang-kadang tidak begitu terus Pak. Kalau tidak ada panitia pengurus masjidnya dibuat. Kenapa kemudian dibuat panitia kurban? Karena tidak semua orang bisa mengurusi sendiri dirinya untuk berkurban. Tidak bisa dia urusi sendiri, mau pergi beli hewan kurban, apalagi mau menyembelih, apalagi mau memotong-motong dan seterusnya. Maka dipandang perlu dibuat panitia. Tapi yang jelas tadi panitia itu statusnya adalah orang yang mendapatkan perwakilan dari orang yang berkurban. Maka dia hanya melakukan sebagaimana yang diamanahkan kepadanya. Seandainya saya panitia ini Pak, panitia. Terus Bapak datang, Ustaz, saya mau kurban di sini, tapi semua bagianku saya mau ambil. Kok kasih semua nih Pak, karena bagian tak semua. Ya. Kalau ada wasiatnya orang yang berkurban selama tidak melanggar syariat atau tidak ada kezaliman di dalamnya. Tidak boleh juga misalnya 7 orang patungan untuk beli sapi. Kemudian ada 1 orang, saya mau kurban di sini, tapi kepalanya saya mau ambil. Tunggu dulu Pak, karena ini kepalanya sapi cuma 1. Nah 7 orang di patungan, siapa tahu 6 orang yang lain juga mau juga kepalanya. Gimana caranya? Nah, ya seperti ini harus dibicarakan. Ya.
Jadi sebetulnya seluruh hewan kurban itu adalah hak dari orang yang berkurban. Panitia hanya melaksanakan sebagaimana yang diamanahkan kepadanya. Tapi kalau misalnya panitia sudah menentukan begini-begini, lalu orang yang berkurban itu menyetujui, ya selesai. Sejak awal panitia sudah sampaikan. Nah, kalau berkurban di sini, setiap orang yang berkurban dikasih 5 kilo. Nah, tetap, ya saya kurban di sini saja, Pak. Berarti dia sudah setuju. Artinya dia setuju yang dia dapat cuma 5 kilo. Bagiannya yang lain itu artinya dia serahkan kepada panitia untuk membagi-bagikannya. Karena kalau dia tidak setuju, maka dia tidak akan kurban di tempat itu, dia akan cari tempat yang lain. Kan begitu. Buktinya dia tetap menyetor di situ, kurban di tempat situ. Itu artinya dia sudah menyetujuinya. Tapi panitia sampaikan sejak awal. Kalau ada yang berkurban di sini, maka yang disetor sekian, peruntukannya untuk membeli hewan kurban sekian, ya operasional sekian, kemudian yang didapat oleh setiap peserta kurban sekian kilo. Disetujui. Itu artinya sudah ada kesepakatan. Itulah yang kemudian dilaksanakan, Pak. Ya, saya kira itu, Pak. Bisa jelasin, Pak. Demikian. Masih lanjutannya? Iya. Berarti yang dilakukan selama ini sudah benar jelas. Ya. Jadi maksudnya sudah tentukan 3 kilo dan diberikan yang terbaik yang bagus. 3 kilo. Ya. Selisih dari itulah kita bagikan kepada. Ya. Silakan. Yang penting orang yang peserta kurban itu setuju, itu saja. Silakan.